Shalom, selamat sore semua. Ternyata ada berapa saudara yang kecil ke Aditya Warman mereka. Recording in progress. Dapat informasi dari mana itu? Jadi mereka pada foto, kenapa gerejanya sepi? Jadi sudah saya beritahu kami di Trawas, bukan di Jalan Aditya Warman. Baik, shalom semuanya. Ini memang susah ruangannya, jadi duduknya bagaimana? Terima kasih Ibu Bapak Gembala, Pak Ben sekeluarga, ada Devi juga, ada Ika, ya. Shalom semuanya. Kami ikuti di rumah, kami ada di Trawas. Banyak tanya Trawas di mana? Lihat peta aja lah. Jadi bantu jelasin satu-satu capek. Pokoknya di Jawa Timur. Nah, tadi ada yang tanya ya pas masih terang, dikira ini pakai background wallpaper apa? Pemandangan asli. Oke ya, anak-anak Anda juga baik. Lagi saya terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala, Ketua Panitia MEA yang memberikan kesempatan saya boleh ada di antara saudara. Saya istri saya nggak bisa ikut, tapi saya dengan dua anak saya dan ini cucu saya satu. Jadi Ibu Gembala tanya, cucu banyak, saya sudah punya 5 cicit loh saudara. Saya dipanggil Pongco dengan 5 cicit. Luar biasa bukan? Anugerah Tuhan hebat. Baik, kita mau belajar. Tema besar selama 3 hari, 2 hari ya, 3 hari. Senin toh baru balik kalian ya. Itu tema besarnya dari Efesus pasal berapa? 5 ayat 14 dan 16. Disingkat jadi bangun dan bangkitlah gereja Tuhan. Saudara, kebangkitan gereja itu tidak dimulai di dalam gedung gereja. Dengar baik-baik. Kebangkitan gereja itu dimulai di dalam keluarga. Kok diam semua? Telat amennya. Saya ulangi ya. Kebangkitan. Nehemia, kamu masuk sini Nehemia. Woi. Masuk sini. Ayo, jangan pegangin kamera, saya duduk. Jangan di situ, ntar orang masuk susah. Nah, gitu ya. Saya ulangi, kebangkitan gereja Tuhan tidak dimulai di dalam kebaktian minggu, kebaktian komsel, kebaktian rumah tangga, tidak. Kebangkitan gereja itu dimulai di mana tadi? Keluarga. Oh, itu baru kebaca saya. Retreat Warga GSCPDI Aditya Warman Surabaya. Oh, jadi mereka mikir di jalan kami. Terus siapa ngasih tahu? Saya juga baru baca itu. Oke, jadi minta maaf ya yang kecelek ke gereja di Surabaya. Saya ulangi lagi. Di mana gereja bangkit? Dalam keluarga. Saudara dengarkan statement ini, pernyataan. Setan itu tidak pernah terganggu dengan KKR, seminar, kebaktian minggu, khotbah, main musik. Setan tidak pernah terganggu. Catat itu. Setan tidak terganggu dengan bukit doa, doa puasa. Tidak. Setan sangat terganggu kalau ada keluarga harmonis dan keluarga bahagia. Setuju nggak? Saya ulangi. Setan tidak terganggu dengan gereja besar. Kenapa ada penis? Dengarkan. Ayo, saya ingin kalau belajar dengar firman semuanya diam dan jangan ngomong apa-apa. Ya. Saya ulangi. Nah, kenapa lagi kalian dua? Coba, saya mau kalian tenang dulu. Ada masalah Pak? No, apa? Alkitab? Iya. Yang mana yang terganggu? Ya udah ganti aja dulu. Oke? Nah, oke ya. Saya ulang. Setan dan neraka tidak terganggu dengan besarnya gereja, dengan hebatnya alat musik, dengan hebatnya sound system gereja, dengan lampu-lampu LED. Setan tidak pernah terganggu. Setan nggak pernah terganggu dengan KKR. Panggil pendeta besar siapa saja. Setan nggak terganggu dengan orang doa puasa. Setan nggak terganggu dengan doa keliling, pakai banner, pakai pencorotan minyak, anggur perjamuan. Setan nggak terganggu. Tapi setan akan sangat terganggu dan pekerjaan mereka akan kacau balau
kalau ada keluarga harmonis dan keluarga bahagia. Catat itu baik-baik. Maka itu mereka benci dengan keluarga harmonis. Mereka benci dengan keluarga bahagia. Tolong jawab pertanyaan saya. Setan berhasil nggak merusak banyak keluarga bahagia? Ini yang menyedihkan. Kalau setan berhasil merusak keluarga bahagia, berarti neraka penuh. Salah satu alasan utama saya dalam semua kesibukan saya pelayanan, kalau saya diundang untuk bicara tentang keluarga, itu akan jadi prioritas utama saya. Nah itu ketika gembala seorang menghubungi saya tentang keluarga, oh saya mau. Karena ini yang penting. Angka perceraian luar biasa. Minggu lalu saya ada di Kediri, di Bojonegoro dengan anak-anak saya juga. Ternyata ketika buka Google ya dari pemerintah Bojonegoro dan Kediri mengejutkan. Di Bojonegoro itu setahun angka perceraian itu 5.000 keluarga. Di Kediri itu angka perceraian setahun itu 3.000 lebih keluarga. Coba cek data pemerintah Kota Madya Surabaya ada berapa. Lalu ketika gembala Pak Robi menunjukkan fakta itu sambil matanya berkaca-kaca, berarti ada berapa belas ribu anak yang kehilangan orang tua lengkap. Coba jawab pertanyaan saya. Satu anak saja kehilangan orang tua lengkap. Anak ini akan jadi anak bermasalah gitu. Bayangkan. Apalagi belasan ribu anak. Maka itu jahat dan kurang ajar. Kalau ada papa mama bercerai itu seperti gampang saja. Saya berdoa lebih baik mati dua orang itu. Kenapa saya berkata seperti itu? Tahun 80-an pertengahan bersama dua psikolog dengan beberapa hamba Tuhan teman baik saya, kami buat angket. Waktu itu angketnya, kuesioner yang kami buat itu hanya ingin mendata ya dampak perceraian buat anak-anak itu bagaimana. Ternyata setelah sekian banyak kuesioner itu dikumpulkan tanpa nama ya, tiba-tiba mengerucutnya ada soal baru yang kami belum tahu karena waktu membuat kuesioner itu nggak terpikir. Mengerucutnya begini, sampai pada satu ujung kaget cuma kami waktu membaca hasil kuesioner atau angket ini. Kalimatnya begini, seandainya para orang tua itu tahu penderitaan kami kalau mereka bercerai, pasti mereka tidak akan bercerai. Nah itu kami nggak pernah mikir. Seorang ya, jadi dari sekian mungkin hampir 1.000 atau 1.000 lebih saya lupa. Kalau sudah hampir 40 tahun yang lalu itu kami buat. Seandainya papa mama itu tahu dampak penderitaan kami anak-anak akibat perceraian mereka, pasti mereka tidak akan bercerai. Nah itu kami nggak mikir. Akhirnya dibantu dua psikolog itu, yang satu seharusnya jadi gembala di kota Seoul, Korea Selatan. Berarti kita harus buat kuesioner baru untuk ingin tahu anak-anak ini bagaimana. Nah ketika kami menyusun kata pertanyaan apa yang penting, tiba-tiba Roh Kudus beri saya hikmat. Boleh nggak saya usul kepada dua psikolog itu, kalau tulis kalimat ini, anak-anak, buat kalian, dengar ya, ini kaget, buat kalian lebih baik
punya papa mama, tapi nggak berfungsi. Ngerti nggak maksudnya? Kalau nggak berfungsi itu karena apa papa mamanya? Berantem terus. Atau kalian lebih suka melihat kuburan papa mama? Saudara, ketika saya ajukan pertanyaan itu, hampir semua mereka yang duduk bersama itu kaget. Mereka mengira saya Koden, apa gak ada yang lebih halus pertanyaannya? Saya bilang, perceraian orang tua mau diperhalus pakai apa? Setuju kalimat ini? Akhirnya setelah diskusi cukup lama, ya memang nggak bisa ketemu pertanyaan lain. Ya udah, masuklah pertanyaan itu. Setelah disebar dan dikumpulkan lagi, saya catat 76, sekian persen jawaban yang masuk membuat kami syok. Kami lebih baik melihat kuburan papa mama kami daripada kami melihat mereka tapi nggak berfungsi jadi papa mama. Ketika kami membaca itu, sebagian besar di antara kami menangis. Betapa menderitanya anak-anak kalau papa mama nggak harmonis. Anak-anak muda, maaf, kalau ada di antara kalian orang tuamu nggak harmonis, kalau ini diungkapkan sekarang, kami tidak bermaksud untuk melukai hati kalian. Tapi kami pesan, suatu hari nanti kalau kalian menikah, jangan sekali-kali mikir cerai. Setuju? Dan mengikuti di rumah, perhatikan. Kiamat buat anak-anak itu bukan karena ada gempa bumi besar, ada gunung meletus, ada tsunami. Kiamat buat anak-anak ketika suatu hari mereka mendengar pertanyaan yang melahirkan mereka, kamu mau ikut papa atau mau ikut mama? Itu kiamat. Renungkan kalimat ini. Sebab anak-anak tidak mungkin bisa memilih salah satu. Setuju? Maka itu gereja, kemana saja kita ada dan melangkah, selalu ingat, keluarga itu impian Tuhan. Bukan hebatnya kebaktian hari Minggu yang diimpikan Tuhan, bukan. Tapi keluarga harmonis. Supaya semua kita tidak mikir jauh-jauh bagaimana menciptakan keluarga harmonis. Tidak susah. Dengar baik-baik. Membuat keluarga harmonis, membuat keluarga bahagia itu nggak susah. Juga tidak mahal. Katakan nama dulu, saya tunjukkan jawaban. Saya ulangi, membuat keluarga harmonis, membuat keluarga bahagia itu nggak susah dan nggak mahal. Saya mau buktikan. Anak-anak itu sangat mendambakan papa mama yang harmonis daripada rumah mewah tapi nggak ada kebahagiaan di rumah itu. Betul atau salah? Saya pernah buat penelitian tahun 70-an bersama Yeremia Rim almarhum. Waktu itu apa ini? Delta Plaza. Apa namanya sekarang? Delta Plaza ya. Nah dulu itu rumah sakit. Ya, yang kecil-kecil pasti belum tahu. Rumah sakit itu namanya CBZ. Itu anaknya RKZ. Itu milik Katolik juga. Tapi saya lupa singkatan CBZ itu apa. Nah, itu ada di pinggir Sungai Kalimas. Nah, tahun 70-an itu masih rumah sakit, tapi rumah sakit itu angker sekali. Ya, yang tua-tua pasti ingat. Ada ingat CBZ? Ya, yang tua-tua. Yang kelahiran tahun 80-an cuma mimpi, kamu nggak tahu. Nah, saudara, dan kami buat satu riset lagi. Kata pulang. Ya, dengarkan baik.
Gara-gara Lukas 15. Masih ingat Lukas 15? Lu saya tanya, masih ingat gak? Lu saya tanya, kok enggak aja? Enggak gitu loh. Enggak. Lu kok tau kok sih ngomong. Lupa. Lukas 15 itu satu-satunya pasal dalam Alkitab yang menjelaskan hebatnya Yohanes 3 ayat 16. Ada 3 perumpamaan yang sangat menyedihkan di Lukas 15. Perumpamaan pertama, domba hilang. Perumpamaan kedua, uang hilang. Perumpamaan ketiga apa yang hilang? Anak yang hilang. Tapi dari kisah yang menyedihkan itu, 3-tiganya happy ending. Akhir kisah itu adalah bahagia. Nah, di dalam kisah itu ada kata pulang. Masih ingat ya? Anak yang terhilang itu, aduh aku mau pulang. Di rumah bapakku karyawannya pun gak sesusah aku. Ya, masih ingat? Bukan makan babi, makan apa sih babi sih gak boleh. Artinya lebih baik aku pulang. Nah, dari kalimat kata pulang, saudara, saya belajar psikologi itu bukan dari buku-buku psikologi, bukan dari kampus psikologi, tapi dari Alkitab. Ternyata kata pulang, menurut bahasa psikologi, bahasa ilmu jiwa, itu tempat yang sangat dirindukan semua manusia. Coba renungkan, apa yang terjadi dengan seorang yang saudara pernah kenal, kalau selama hidup dia nggak pernah bisa berkata aku mau pulang. Renungkan. Kira-kira orang itu bagaimana? Cepetan, nggak pernah bisa berkata aku mau pulang. Ayo cepetan jawab, orang itu bagaimana? Kalau saudara pernah ketemu orang seperti itu, nggak pernah bisa berkata pulang. Apa? Stres, apalagi? Apa? Kecewa, enggak cuma kecewa. Dia nggak akan bahagia. Karena kata pulang itu artinya menemukan surga di bumi. Nah, saya mulai dengan anak-anak kecil. Di pesta yang meriah, ya pesta yang ramai sekali, yang meriah. Makanan masih banyak, permen, musik, lampu, wah pokoknya hiburan luar biasa. Kalau ada papa mama ngajak anak-anak kecilnya dan anak-anak itu sudah capek, tapi mama papa belum capek, masih senang pesta, anak kecil itu cukup ngomong satu kata, apa itu? Nah itu loh, pintar semua kalau gitu. Pulang, pulang. Bujuklah kayak apa? Anak kecil tetap pulang. Ini yang saya teliti tahun 70-an itu. Nah, logikanya, kalau diajak pulang, anak-anak ini pasti ngapain? Enggak, kok nangis. Kalau sudah sampai, maksudnya tujuan pulang itu kenapa? Dia capek, ngantuk, harusnya sampai rumah, tapi faktanya, nah ini ternyata sampai rumah nggak tidur, lompat-lompat lagi. Nah biasanya mama yang suka pesta pasti marah, kenapa kamu tadi belum minta pulang? Nah saya ngajari anak-anak, kalau mamamu bilang gitu sama papamu, ya udah mama papa balik sendiri, aku di rumah aja. Lu betul nggak? Karena yang suka pesta siapa? Papa mamanya. Nah saudara, saya meneliti. Nah waktu itu data Plaza belum ada. Kami pelayanan di Bantaran Kalimas. Yang ada di, masih ingat ya, data Plaza sebelah kanan jembatan Gubeng, ya toh. Nah dulu sebelum Ibu Risma jadi wali kota Surabaya, itu tempat kumuh sekali. Nah di sepanjang bantaran sungai itu ada gubuk-gubuk rumah para tunawisma pemulung. Nah waktu itu kami pelayanan ngajak anak-anak mereka itu ke THR. Masih ingat THR, Taman Hiburan Rakyat, ya di Kusuma Bangsa.
Saya ajak jalan kaki anak-anak itu. Senang sekali. Nah, ada berapa anak yang gak suka. Mulai, pokoknya mulai. Masih ingat nanti, pulang. Nah, saya itu dalam hati. Pulang. Rumahnya cuma nempel di bantaran sungai. Dan pakai atap, ada yang atap plastik, atap terpal. Masuk akal nggak kata pulang itu bagaimana model rumahnya? Lu ngerti ya cerita ini, saudara? Di situ saya baru ngerti, Lukas 15. Aku mau pulang. Ternyata kata pulang itu bukan tentang bentuk bangunan rumah. Betul atau tidak? Nah, di dalam bahasa Indonesia kita sulit menemukan perbedaan antara a home dan a house. Bahasa Indonesia sangat miskin dibanding bahasa Jawa. Bahasa Indonesia sangat miskin dibanding bahasa Inggris, bahasa asing yang lain. Siapa tahu bedanya a home itu apa, a house itu apa? Nah, di Indonesia cuma ada rumah, padahal beda. Ayo. A home itu apanya? Situasinya, bukan bangunannya justru. A home itu suasananya. Ya, apalagi ya? Suasana apa lagi ya? Isinya orang di dalamnya. Tuh, ya orang di dalamnya. Pokoknya suasananya lah. A house itu bangunannya, gedungnya. Nah, coba jawab pertanyaan saya. Mana yang bisa dibangun dengan uang? Dan mana yang gak bisa dibangun dengan uang? Antara a home dengan a house. A house bisa dibangun dengan uang. Makin banyak uang orang itu, rumahnya makin besar. Tapi a home tidak bisa dibangun dengan uang. A home hanya bisa dibangun oleh keharmonisan papa mama. Jadi anak-anak pemulung ini yang saya pikir lebih suka di THR karena itu tempat keramaian. Ternyata rumah mereka yang cuma nempel di dinding sungai. Pulang. Mulai pulang. Lalu saya tahu rumahnya seperti apa. Ngerti? Nah, itu kata pulang yang ada di Lukas 15. Bahasa Jawa punya dua kata berbeda. Griyo itu a house, anggenan itu a home. Bahasa Mandarin pun punya dua, fangzi dan jia. Fangzi itu bangunannya, jia itu a home. Bahasa Belanda juga punya dua kata beda, house dan tas. House itu a house, tas itu a home. Bahasa Jerman juga punya dua kata, house dan heim. Perhatikan ini. Anak-anak sebelum punya dunia di luar rumah, mereka lebih perlu a house atau a home? A home. Tolong Papa membacakan. Nah, saya kembali. Kenapa? Ada apa? Tunggu sana. Lihat sini ya. Ya. Tadi saya bilang, mudah atau susah membuat keluarga harmonis dan bahagia? Mudah. Lakukan satu hal. Keluarga harmonis kalau Papa Mama rajin saling mengampuni. Kok menang kabeh? Ini namanya cuma ibu gembala. Saya ulangi. A home akan tercipta, nggak perlu bayar. Maka itu saya katakan tadi, membuat keluarga harmonis, membuat keluarga bahagia itu nggak mahal, bahkan gratis, nggak susah, sangat mudah. Yaitu apa tadi? Papa Mama yang selalu saling mengampuni. Kembali, ternyata iblis tidak suka. Kita lihat ayat yang pertama, Kejadian 2 ayat 8. Bisa?
usah diganti laptop, kenapa mati? Kejadian 2 ayat 8. Semuanya buka. Kalau di layar nggak ada, nggak apa-apa, lihat Alkitab saudara. Kejadian 2 ayat 8. Ayo anak-anak baca. Supaya besok kalau kalian menikah, kan sekarang ya awas kamu masih kecil-kecil. Besok ya nanti baca Kejadian 2 ayat 8. Nggak ada juga jadi ganti laptopnya. Nanti jangan nggak apa-apa. Supaya kalian konsentrasi. Ada semua Alkitab buka, baca Kejadian 2 ayat 8. 1, 2, 3. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Nah, saya tanya, siapa yang dimaksud manusia yang dibentuk Bapa di surga, ditempatkan di taman itu? Itu manusia itu siapa? Ojo Adam kerek, toh. Nah itu baru lengkap. Ojo Adam, toh. Adam dan justru bentar-bentar gak kopo aku. Siapa itu Adam dan Hawa? Ya seperti suami istri itu maksud saya. Manusia. Terus aku sudah ngomong kerek. Terus Pak bentar-bentar. Saya ulangi. Jadi saya ganti ya. Selanjutnya Yahweh Tuhan membuat sebuah taman di Eden, di timur. Disitulah ditempatkannya, diletakkannya, dipeliharanya, dijaganya keluarga yang dibentuknya itu. Saudara dengar, ternyata konsep Papa di surga tentang keluarga, Papa sangat berharap keluarga-keluarga di dunia, ingat bukan cuma keluarga Kristen, keluarga Yahudi, tidak, pokoknya semua pernikahan di dunia, konsep surga, semua keluarga harus hidup, tinggal dalam suasana taman. Katakan amin. Coba saudara beri saya beberapa kata. Tiap kali kita mendengar kata taman, itu muncul apa di benak kita? Cepetan. Sungai, bunga, indah. Cepetan nih. Warna-warni, sejuk. Saya sana kok diam semua ini. Apa? Rindang. Apalagi cepetan. Taman, damai, hijau. Ayo cepetan. Apalagi? Saya tunggu satu kata ini kok belum ada. Rame. Ya enggak apa-apa, Sofian ini. Apa tadi? Damai, apalagi? Kok enggak dibilang ayunan? Kalau saya ini bukan bilang ayunan. Apa? Tenang. Oke, dengar ya, dengar. Saudara, konsep keluarga yang harmonis dan bahagia adalah keluarga yang tinggal dalam suasana taman. Coba bayangkan dan jawab pertanyaan saya. Apa yang terjadi dengan anak-anak yang lahir bertumbuh di dalam suasana taman? Anak-anak akan jadi apa? Ayo jawab cepat. Bahagia, apalagi? Smart, senang, betul. Periang. Saudara dengar ya. Ini yang dibenci oleh iblis. Apa lawan katanya taman? Ayo cepetan. Apa lawan katanya taman? Hutan, burung. Apalagi? Siapa bilang kolam? Apa? Sekolah. Lawan katanya taman sekolah. Apa? Bukan kebun masih bagus. Pokoknya yang ngeri, gersang, tandus, kering. Lembah masih bagus. Saudara dengar ya. Jadi tujuan setan tidak pernah sibuk dengan mengganggu ibadah, doa, puasa, seminar, sekolah teologi dan sejenisnya. Karena itu tidak mempengaruhi. Karena itu tidak mempengaruhi neraka.
yang sangat mempengaruhi neraka itu keluarga harmonis dan bahagia. Catat itu. Nah, pertanyaan saya berikut. Setan berhasil nggak membuat Taman Eden jadi Taman Edan? Saya tanya kok, berhasil tidak? Setan berhasil dengan sempurna merusak Taman Eden jadi padang gurun tandus. Ini yang nggak disukai setan. Maka itu kita harus hati-hati menjaga taman ini. Saya lanjut. Menurut Kejadian 2 ayat 8, ada gangguan Pak? Nah, menurut Kejadian 2 ayat 8, yang buat taman siapa? Lu lihat dong, yang buat taman siapa? Bapak kita. Wah, saya bersyukur. Kalau saya suruh buat taman gak sanggup. Taman sekecil apapun mahal nggak? Biaya perawatannya mahal. Tapi papa yang buat, kita hanya nempati, tinggal gratis kebayar. Gratis. Tapi harus mengelola dan merawat. Nah, ketika hal ini muncul di pikiran saya tanya, Papa, kalau begitu kami perlu berapa macam alat untuk menjaga merawat taman itu? Kaget saudara. Jawaban Papa sederhana. Alat untuk menjaga Taman Eden supaya tetap jadi Taman Eden dan bukan jadi Taman Edan. Alatnya cuma satu. Namanya pengampunan. Luar biasa. Maka itu suami istri, jaga baik-baik. Sebab bagaimanapun juga setan ingin mencuri alat itu. Apa tadi nama alatnya? Pengampunan. Iblis gak sibuk dengan duit saudara. Iblis gak sibuk dengan harta benda saudara. Sebab itu semua toh milik mereka juga. Masih ingat ketika Tuhan Yesus dicobain? Apa? Yang kedua, aku berikan semua kekayaan dunia ini kalau kamu menyembah aku. Ingat, berarti menurut firman setan ini, semua emas, perak, berlian, kekayaan materi dunia itu milik siapa? Milik setan. Ingat itu. Maka itu yang dibenci oleh iblis bukan kekayaan kita. Justru kekayaan itu lebih banyak menjerumuskan orang ke dalam dosa. Betul atau tidak? Maka itu dicuri oleh iblis dalam pengampunan ini. Begitu suami istri tidak mau mengampuni, bukan jam berikut, detik berikut, neraka ada di rumah orang itu. Ketika pengampunan tidak dilakukan. Saya tanya lagi, setan berhasil nggak membuat rumah tangga seperti neraka? Berhasil. Maka itu anak-anak ya, kalian nanti kalau menikah ingat. Saya lanjut sedikit untuk suami istri. Mengampuni buat suami istri bukan ngomong, ya udah aku ampuni kamu, ya udah, enggak. Mengampuni buat suami istri begini, mudah sekali. Saya tanya, sebagai manusia, kemarin-kemarin kita pernah salah nggak? Salah, ngawur itu sering. Loh, betul nggak? Apa bedanya pernah dengan sering? Nah, kalau pernah itu jarang, tapi kalau sering, ya memang begitu manusia ini. Betul? Kemarin-kemarin sering salah? Loh, saya tanya, coba jawab. Betul? Hari ini bisa salah nggak? Misalnya tadi pagi kita sebagai anak-anak tanggung Tuhan, tolong saya Tuhan, supaya hari ini saya nggak bersalah. Saya janji Tuhan. Pokoknya doanya selesai, saya nggak bisa nyerukan. Tuhan jawab, kita nggak salah hari ini. Saya jawab, Tuhan jawab, kita nggak salah hari ini. Nggak bisa. Namanya manusia.
Betul? Besok-besok bisa salah lagi nggak? Sungguh? Yakin? Loh, ditanya kok. Betul? Oke, kemarin-kemarin bagaimana? Sering, mana salah? Seringnya itu apa? Ya, hari ini bisa salah. Besok? Besok-besok? Nah, betul? Berarti tidak ada manusia yang nggak salah. Yakin? Yakin. Coba bentar-bentar. Ajak ngomong kok. Dengerin saya tanya lagi. Apa yang patut dikatakan kalau orang itu sadar dia sering salah, bisa salah, dan akan salah, lalu nuntut yang di sebelah nggak boleh salah? Pilihkan satu kata di antara dua. Ini orang bajingan atau biadab. Cepetan. Milih. Nggak bisa salah satu, dua-dua enggak. Ayo, enggak, bukan. Pilih salah satu kok terus gila lagi. Kamu enggak dengar saya ngomong apa? Awas, ini dengar ngomong banter bisa salah. Ayo, mana? Cepat pilih. Ini serius, ini serius. Walaupun dia sambil tertawa, tapi ini fakta. Kalau semua kita sadar sesadar-sadarnya, kemarin-kemarin bagaimana? Loh, masa lupa? Sering salah. Hari ini bisa salah, besok akan salah. Lalu kita menuntut yang di samping. Siapa yang di samping? Istri, suami kita, pasangan kita. Kita tuntut, awas kalau kamu salah. Pilihkan orang ini biadab. Bukan kurang aja, masih tahu enteng kalau cuma kurang aja. Tahu kata biadab itu bajingan tingkat tinggi. Manusia. Tolong, kira-kira di antara kita ini ada orang biadab enggak? Banyak. Saudara, ya. Anak-anak, kalian belum tahu ya, ini yang kalian harus jaga. Supaya kalian nanti suatu hari menikah, ingat firman ini. Jadi ketika kita sadar bahwa kita sering salah, bisa salah, dan akan salah, lalu menemukan yang di samping kita ini salah, harusnya kita tertawa sekencang-kencangnya. Bukan mentertawakan dia yang salah. Tertawa karena lah ternyata kita dua sama. Ngerti? Lo ngerti gak? Bayangkan kalau suami istri menyadari ini, neraka nggak akan tercipta di keluarga kita. Amin. Karena kita sama-sama sadar. Ingat, jangan sampai pengampunan dicuri oleh setan. Ingat. Nah, mengampuni arti kedua. Sebelum saudara nuntut yang di sampingmu nggak boleh salah. Berani nggak engkau menuntut dirimu sendiri nggak boleh salah? Jawab. Sombong sekali. Loh, ada manusia berani nuntut dirinya nggak bisa salah? Ada nggak? Hah? Medeni itu. Jangan melakukan itu kesombongan yang paling jahat. Lo betul nggak? Siapa berani nuntut diri sendiri nggak pernah buat salah dan nggak boleh buat salah? Ngerti nggak? Siapa yang jawab? Tadi ada suara ibu di situ. Nggak mungkin. Lo betul, ulangi lagi ya. Saudara mungkin nggak sadar pertanyaannya. Beranikah ada seorang manusia menuntut dirinya untuk tidak bisa salah? Jawab. Nggak ada, nggak berani. Jangan sombong. Nggak, kalau suami istri mempraktekkan ini, maka Taman Eden tetap nyata dan anak-anak bahagia sekali. Ini luar biasa. Nanti sesi kedua
saya akan tunjukkan video. Jadi di dunia kebidanan, dunia kedokteran kandungan, itu pernah merekam janin yang dalam kandungan itu tiap hari isinya hanya sukacita, hanya main. Aduh, waktu saya dapat video itu saya menangis. Itulah manusia. Maka itu anak-anak tidak boleh diseret ke dunia orang dewasa yang penuh intrik, penuh politik, dan penuh kemunafikan. Biar anak-anak punya dunia sendiri. Dunia anak-anak adalah dunia main. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau. Nah, kalau keluarga harmonis seperti ini, maka gereja itu pasti bangkit. Coba saya jelaskan. Kalau keluarga itu hari Senin, walaupun ada kesalahan, tapi saling mengampuni. Hari Selasa jadi bagaimana? Kalau Seninnya penuh pengampunan, papa mama ini bahagia. Selasa bahagia, Rabu ada salah dikit lagi, tapi langsung ngampuni. Kemisnya bahagia lagi, Jumatnya sukacita, Sabtunya waduh. Hari Minggu ke gereja. Yang dibawa oleh keluarga ini suasana apa? Suasana surga. Nah, ini yang Tuhan cari. Tapi bayangkan ketika setan sudah berhasil membuat keluarga, mengerikan sekali. Saya sering kali berkata, pernah ketemu papa mama gaya hidupnya seperti Tom and Jerry. Coba jawab, tahu Tom and Jerry? Apa hobinya? Tengkar terus, kejar-kejaran terus. Anak-anak, kalau ada papa mamamu kayak begitu, suruh pindah ke kebun binatang. Jangan di rumah. Setuju? Dan ini orang tua bajingan betul. Ribut terus hobinya. Benar, anak-anak menderita. Nah, bayangkan Senin mulai perang, Selasa gencatan senjata, Rebo umat lagi, Kamisan teman-teman, Sabtu bengkak-bengkak, Minggu ke gereja. Suasana apa yang dibawa? Nah, padahal di gereja harus senyum. Akhirnya apa timbul? Kemunafikan. Serius saya ngomong. Tuhan tidak adil dalam hidup orang yang belum berdamai. Gereja bisa bangkit kalau model seperti ini. Nanti hari Minggu malam dan Senin Bapak Gembala akan menutup sesi retreat ini. Biarlah tema ini jadi kenyataan. Jadi bangun dan bangkitlah gereja Tuhan, itu temanya saya baca. Itu dimulai di mana? Di keluarga, di rumah. Bukan di tempat doa, bukan di mimbar, tapi di rumah. Lanjut. Jadi sudah ya, ayat 8 Kejadian 2 ini luar biasa. Simpan ini baik-baik. Hadiah terbesar dari Bapa di surga untuk setiap pernikahan itu bukan uang, bukan materi ini. Hadiah terbesar dari surga yang diberikan oleh Bapa untuk setiap orang yang menikah. Harta itu namanya pengampunan. Dan harta ini yang paling dibenci oleh iblis. Apa kerjaan iblis? Kita lihat Yohanes 10 ayat 10. Apa kerjanya? Kalau jangan membunuh dulu. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Nah, apa yang dicuri? Pengampunan. Setelah pengampunan dicuri, otomatis damai juga ikut dicuri. Setelah pengampunan tercuri, maka terjadi pembunuhan. Betul nggak? Setelah pembunuhan terjadi, melahirkan kebinasaan. Kenapa?
ketika pengampunan dicuri pasti jadi pembunuhan. 1 Yohanes 3:15 ya. 1 Yohanes 3:15. Maka itu jangan main-main. Suami istri, kita mulai dengan diri kita berdua. 1 Yohanes 3. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Stop dulu. Jadi betul Tuhan Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri. Apa yang dicuri? Pengampunan. Kalau pengampunan tidak ada, berarti yang muncul apa? Kebencian. Nah, membenci itu adalah membunuh. Wih, ini ngeri sekali. Awas yang berkata, Pak Gembala, saya tuh gak benci, cuma malas ketemu. Odoh, goblok. Betul? Enggak benci tapi malas ketemu. Betul enggak? Nah, kira-kira di ruangan ini ada pembunuh enggak? Jawab, awas jawab. Nah, suami istri saya tanya, Tuhan Yesus kan minta suami istri sering doa bersama, betul? Nah, saya tanya, gak usah bilang benci. Orang Jawa punya kata bededek hatiku. Tahu kata itu? Dongkol, ya. Nah, suami yang sedang jengkel dengan istrinya atau istri yang sedang jengkel dengan suaminya, bisa doa bareng nggak? Ngerasa no, jelok rai misalnya. Betul? So, apa mau doa bareng? Melihat wajah ibu sendiri. Nah, berarti setan berhasil mencuri pengampunan. Akhirnya suami istri nggak bisa berdoa. Dan apa yang terjadi dengan seorang pembunuh manusia? Terus, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Berarti walaupun pendeta, orang Kristen, rajin pelayanan, tapi kalau masih punya musuh, ke neraka atau ke surga. Banyak yang nekat, Ustaz. Ih, ngeri sekali. Maka itu harta termulia yang tak ternilai, yang Papa beri buat semua pernikahan. Apa tadi? Pengampunan. Dan ini yang dikejar, dicuri oleh setan. Dan celakanya mereka berhasil. Yang ikuti via online ataupun via audio mendengarkan ini, catat baik-baik. Kalau setan mulai ganggu untuk suami istri saling menjengkelkan, mulai hari ini jangan goblok lagi kita. Setuju? Jangan goblok lagi. Diganggu terus oleh setan. Nah, anak-anak, kalian dengar ya, kami akan ngaku dengan jujur. Saya minta yang sudah menikah jawab pertanyaan saya yang kenceng supaya anak-anak kita bisa belajar. Tolong ya, yang sudah menikah ya. Kenapa? Loh, saya bilang yang belum didengerin, kok ada belum? Nanti diajak ngomong kok gak ya. Saya bilang sudah menikah, belum yang menengok. Dengar ya, ulang. Yang sudah menikah ya, yang belum menikah dengar. Betul atau salah? Kalau di dunia ini ada dua orang yang hobinya saling menjengkelkan, itu pasti suami istri. Jawab suami istri. Nah, yang belum menikah mikir kamu. Serius, walaupun saya pendeta, saya ngakui. Karena setan suka ganggu betul. Suami istri tolong jawab supaya anak-anak belajar. Biasanya kita sering saling jengkelkan. Itu karena perkara besar atau perkara kecil. Ini loh gobloknya kita. Anak-anak dengarkan pengakuan kami ya, dengarkan. Sering kali kita ini saling jengkel cuma perkara kecil. Gara-gara peniti, kancing, sandal, sudah sehingga bejaji dulu. Betul atau tidak?
Nah, seharusnya makin tua usia kita, harusnya makin pintar makin on. Jawaban cepat, harusnya makin pintar. Toh sudah sekian puluh tahun menikah, masuk ributnya masalah yang sama terus. Loh, bodoh betul. Sopo sing aku iku mangga. Loh, betul, ternyata kita ini makin goblok, saudara. Aduh, coba saya tanya ya, ini dua pertanyaan penting. Kenapa? Gak semua tuh. Oke, dengar ya. Kita semuanya harus ngaku jujur. Ya. Logikanya, kalau usia pernikahan kita tuh makin panjang, usia kita makin tua, seharusnya kita dua ini makin saling kenal atau saling makin gak kenal? Ya harus dong. Ya kok menikah 20 tahun gak kenal terus lah apa benti ngomong loro ini. Betul gak? Ngapain dua orang ini tiap hari? Nah, logika. Kalau dua orang ini saling mengenal karena sudah makin panjang usia pernikahannya, seharusnya volume pertengkaran salah paham itu makin kurang atau makin tambah kalau makin kenal? Cepetan, harusnya makin tambah. Ngawur itu. Ini apa sih aneh-aneh ini? Perlu gak aku ngomong apa itu? Saya ulangi. Yang anak-anak dengar pengakuan kami ini, kan bukan kalau kami makin goblok ya kayak gini. Malu tuh sama anak-anak. Saya tanya lagi dengan. Jadi seharusnya makin tua usia pernikahan kita, harusnya saling makin kenal. Kalau kita makin kenal suami istri, berarti volume pertengkaran salah paham itu makin kurang atau makin tambah? Nah, ngono jawabnya makin tambah itu apa ya? Saudara, ini firman kita harus tahu. Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Ini yang menyedihkan hati Tuhan dan menguntungkan neraka. Setuju saya ngomong? Neraka untung karena kegoblokan kita ini. Yang kedua, seharusnya kalau usia kepala kita kepala 5, kepala 6, kepala 7, gegeran terus gak izin tak karo kucing. Maaf saya ngomong, enggak malu sama kucing. Harusnya makin tua usia kita tuh makin berhikmat, betul? Makin berwibawa. Tambah tua kok ngatean. Ini nggak ngerti bahasa Surabaya, saya minta maaf. Malu nggak kalau tambah tua nyatean? Apa aja suami istri yang begitu bertobat? Apa terjemahannya? Tambah tua nyata itu seperti anjing. Gitu. Apa di bahasa Indonesia nyata? Gigit lain, bukan nyata itu bukan gigit. Apa? Raya Jawa juga. Kok ngerti ya? Jujurnya papa mama yang sudah tua-tua, ya coba mikir, apa nggak malu sama cucu-cucu? Untuk sentek KB kok ngomelan terus. Betul. Wajah segeribut semua cerewet tidak entek-entek. Aduh, minta. Setuju mau berubah mulai hari ini? Harus. Jadi harus ada damai dan pengampunan. Jadi pekerjaan pencuri itu apa? Mencuri. Apa yang dicuri? Pengampunan. Akhirnya terjadi pembunuhan. Jangan kita buat itu. Ayat terakhir di sesi ini, Efesus 4 ayat yang ke-25 mulai sampai ke-27. Adik sebentar ya, selesai. Habis ini makan kok bapak. Bola gue apa gak ngerti aku. Oke ya. Apa?
Ulang. Apa? Kurang. Boleh. Takon lawu apa kok pulang? Ngopo saya tanya lauknya apa kok pulang? Oke ya, lihat Efesus 4 ayat 25. Suami istri lakukan ini. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar, suami kepada istri, istri kepada suami, karena suami istri adalah sesama anggota satu. Yang belum menikah kau dengar, hanya ada satu hal yang sangat melukai suami istri, istri suami. Ketika suami berdusta pada istri, istri dusta pada suami, betul atau salah? Itu sangat melukai. Satu tempat tidur kok dusta, bohong, itu melukai. Maka itu firman ini, buang dusta, berkatalah benar, jujur seorang kepada yang lain, suami istri. Setuju? Lakukan itu pas sudah menikah juga. Harus terbuka suami istri. Enggak boleh ada ditutupi satu pun. Maka itu saya melarang suami istri kalau lagi berdua, lalu handphonenya bunyi, yang punya handphone tidak boleh ambil handphone terus pamit aku minggir dhisik ya, awas. Pasangan kita harus ikut mendengar yang telepon siapa, bicara apa, catat ya. Kalau suami handphonenya bunyi lalu dia minggir dari istrinya, kalau handphone istri bunyi dan minggir dari suaminya, ada setan yang masuk. HP suami istri nggak boleh pakai pin, harus terbuka. Kalau ke WC HP nggak boleh dibawa karena itu diintip, awas kamu. Serius suami istri. Setuju saya katakan ini? Anak-anak, kalian harus jadi satpam buat papa mama. Ini saya ajarkan ke banyak semua orang. Waktu malam mau tidur dengan suami istri, yang di sana dengar, suami istri dengar, tidak boleh bawa HP waktu mau tidur. Stop. Ada setan di sini. Setuju? Nggak boleh tidak. Kenapa? Seharian kita sudah sibuk dengan HP, betul? Ya. Malam waktu mau tidur, itu waktunya berdua cerita. Maka itu anak-anak, mulai malam ini kamu jadi satpam papa mamamu, cek. Kalau papa mama masuk kamar, tanya mana HP-nya, taruh dapur. Nah, serius, jangan tertawa, ini serius. Berapa banyak istri-istri menderita, suami pulang kerja, nggak ngurus anak, nggak ngurus ini, langsung duduk main HP. Alasannya bisnis, nggak sungguh. Serius, saya marah pada suami kurang ajar seperti ini. Bapak, jangan tertawa, ini perkara serius. HP itu ada setan yang merusak. Pagi-pagi bangun gak cari Tuhan, langsung buka sosial mediamu, matilah kamu. Karena itu merusak hubungan suami istri. Jangan anggap enteng. Sudah banyak rumah tangga hancur karena HP. Katakan amin. Sudah banyak hancur. Di situ ada setan, anak-anak juga kamu. Apalagi masih pelajar, masih mahasiswa. Kalau kamu mau tidur, lalu bilang, sebentar, aku lihat Facebookku, aku lihat IG-ku. Kalian tahu? Dari satu buka terus. Susah untuk berhenti. Karena setan bekerja di situ. Katakan pada dirimu sendiri, waktu tidur matikan HP, renungkan firman, apa yang sehari itu terjadi, persiapkan diri buat besok mau ngapain. Tolongnya suami istri janji. Banyak waktu yang harusnya suami istri lakukan berdua, cerita, tertawa,
nangis bersama kalau ada masalah, tapi terganggu dengan HP. Betul atau salah kalimat itu? Bertobat hari. Jangan alasan aku baca Alkitab, pret. Awas kamu, itu alasan semua. Buang dusta. Ayat 26, cepat. Apabila kamu menjadi marah, jadi suami istri boleh marah. Kok gak ada yang ngamen? Tuhan mengizinkan suami istri marah, tapi tidak boleh sampai matahari terbenam. Harus padam amarah kita. Kenapa harus tunggu matahari terbenam? Ada dua arti. Satu, orang Yahudi menghitung hari baru bukan seperti internasional jam 12 malam. Jam Yahudi itu menghitung hari waktu matahari terbenam. Ya. Jadi buat orang Yahudi, Sabtu sore tadi itu sudah masuk hari baru. Maka itu Tuhan Yesus sebut 3 hari dalam kubur, karena dia mati jam 3 sore hari Jumat. Ya, itu sudah hitung sehari. Lalu masuk Sabtu, itu hari kedua. Minggu pagi itu hari ketiga. Berarti suami istri boleh marah, tapi ketika hari itu selesai juga selesai, sebab masuk hari baru. Arti kedua dalam bahasa Alkitab ini tercatat di Ibrani 13 saya, waktunya nanti saya akan bahas. Malam itu waktunya suami istri naik ke tempat tidur. Tuhan melarang suami istri naik ke tempat tidur masih belum berdamai. Tuhan nggak mau berdamailah. Nah, begitu matahari terbit, teriak, lanjut, kemarin kamu ngapain? Itu serius. Ributlah dari pagi sampai sore. Sore berdamai, sore ya, aku salah lagi hari ini. Ya udah maafkan. Keren kan? Apa yang terjadi kalau suami istri tidak berdamai setelah matahari terbenam? Ayat 27. Lihat. Ayat 27. Apa yang terjadi dengan suami istri kalau tidak berdamai setelah matahari terbenam? Baca. Nah, janganlah beri kesempatan pada iblis. Apa kata lain memberi kesempatan? Ayo, peluang. Apalagi ini bicara malam. Mengizinkan. Apalagi memberi celah. Iya, malam. Oke. Karena tadi urusannya matahari terbenam, berarti suami istri yang tidak berdamai setelah matahari terbenam, berarti suami istri itu mengundang iblis nginap di rumah. Itu arti. Saudara, ayat ini saya tahu rahasianya begini. Mengapa tidak sedikit anak-anak itu membuat sakit hati orang tuanya? Ada atau tidak? Nah, itu saya tanya. Ini seberapa puluh tahun yang lalu, kok bisa ada anak-anak membuat sakit hati orang tuanya? Harusnya kan anak berterima kasih. Ternyata ini penyebabnya. Kalau kita punya tamu nginap di rumah, wajar nggak kalau yang punya rumah bilang, maaf ya besok nggak nyiapkan sarapan, cari sendiri? Lu wajar nggak? Enggak. Saudara jangan sambil tertawa. Ingat ya anak-anak, kalau besok kalian menikah, ketika suami istri sudah matahari terbenam tidak mau saling mengampuni, karena pengampunan dicuri oleh iblis, sehingga neraka timbul karena terjadi pembunuhan di rumah, maka iblis nginap di rumah orang itu. Dan kalau iblis nginap, besok pagi mereka perlu sarapan. Ini buat saya kaget. Maka sarapan setan adalah anak-anak orang tua yang gak berdamai semalam. Maka itu anak-anak akan menderita kalau papa mamanya jadi saling bermusuhan. Betul atau salah? Dan itu makanan setan. Ya ampun. Maka itu papa mama, kalau kalian berkata ini anak-anak kenapa begini buat kami susah? Jawabannya siapa yang buat? Kita sendiri.
nggak mau berdamai. Anak-anak, tolong kalian jawab. Tolong kalian jawab, papa kamu nggak dengerin jawab siapa kamu di sini, mereka di situ. Saya tanya, buat anak-anak menderita nggak kalau melihat papa mama nggak pernah damai? Mengerti? Ya, itu yang tadi saya temukan. Anak-anak lebih senang lihat kuburan papa mama atau lebih senang lihat papa mama tapi nggak berfungsi. Ingat, saya sampai kaget. Maka itu hari ini pilihan ada di tangan kita. Kita mau bagaimana dalam hidup ini. Jadi sekarang mengerti kebangkitan gereja, bangunnya jemaat harus ada mulai di rumah, di keluarga yang harmonis tiap hari. Ada kesalahan saling mengampuni, ada kesalahan langsung mengampuni. Dan memberkati kita semuanya. Kita lanjutnya sesi yang kedua. Ya, tepuk tangan buat diri sendiri. Kalau mau belajar, amin.